Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya Mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya. Ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh, kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya. Tapi dia minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media, kayak yang saya minta dia terbuka di media. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah, kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Bang Sandi. Iya saya salah, gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Temen aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang, gak ngomong, dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Ya kan saya bukan perempuan murahan Mas, menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan gitu. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan, ya hidup butuh berjuang Pak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemenin sama suaminya atau ditemenin sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya seneng ditemenin sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya baik-baik aja. Nggak ada yang nggak bahagia Mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana kita bahagia aja, bahagia. Nggak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soimah sama suaminya. Nggak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja,
dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, ya tidak ada salahnya. Saya akhirnya ya menikah karena memang dia juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangan. Selebihnya saya bekerja dengan tim saya, dia menemani saya. Karena yang bekerja dan karena saya punya asisten, ada hairdo, ada make up, ada manajer lapangan, dan dia cuma menemani saya. Saya cuma butuh disupport. Mungkin maksud perjuangannya adalah itu.